Assalamualaikum. Canda? Oh, Canda. Di mana kau? Tuh. Ih, Canda dicariin kemana aja sih? Koko nyariin terus. Canda kan lagi sibuk. Hah? Sibuk? Sibuk ngapain? Ini loh, Kak. Canda lagi sibuk cari di kamus. Kemarin kan Canda habis dari Cianjur. Terus Canda penasaran, kenapa ya dikasih dana Cianjur? Kenapa bukan Cici Cuit ya? Cici Cuit emangnya burung? Dah gini aja, mau nggak kakak ceritain tentang asal mula nama Cianjur? Oke, sekarang Canda duduk dulu ya, simak cerita kakak baik-baik. Oke. Dahulu kala, di sebuah desa yang ada di Jawa Barat, hiduplah seorang pengusaha yang kaya raya. Seluruh ladang dan sawah di desa itu menjadi miliknya. Penduduk desa hanya menjadi buruh tani orang kaya itu. Karena orang kaya itu adalah seseorang yang pelit alias kikir, warga menamainya dengan nama Pak Kikir. Untunglah sifat kikir itu tidak menular kepada anaknya Pak Kikir. Anaknya Pak Kikir adalah seseorang yang berwatak baik. Bahkan tanpa sepengetahuan ayahnya, dia sering loh membantu warga yang kesusahan. Menurut kepercayaan warga desa, jika menginginkan hasil panen yang melimpah, harus diadakan syukuran. Karena takut hasil panen berikutnya gagal, Pak Kikir pun terpaksa melakukan syukuran. Pak Kikir mengundang seluruh warga desa. Wah, asik, kita mau makan-makan ini. Tapi ternyata perkiraan itu meleset. Pak Kikir malah menghidangkan makanan yang ala kadarnya saja. Bahkan banyak warga desa yang tidak kebagian makanan. Mereka pun hanya bisa mengelus dada dengan sikap Pak Kikir yang benar-benar kikir. Teman-teman, ketika pesta syukuran itu sedang berlangsung, datanglah seorang nenek tua renta meminta makanan kepada Pak Kikir. Tuan, berikanlah saya makan, Tuan. Saya lapar sekali, Tuan. Apa? Makanan katamu? Kamu kira untuk menanak nasi itu tidak butuh jerih payah? Pergi dari sini. Nenek itu tampak sedih. Ia hanya menginginkan sesuap nasi. Tapi Pak Kikir malah memarahinya dan mengusirnya dengan kasar. Ia pun berjalan hingga sampai di sebuah bukit. Tampak rumah Pak Kikir adalah yang paling besar dan megah di antara rumah lainnya. Tetapi para penduduk di sekitarnya menderita karena ketamakan Pak Kikir. Nenek itu pun sedih dan berkata, "Ingatlah Pak Kikir, keserakahanmu itu akan menenggelamkan dirimu sendiri. Tuhan tidak akan tinggal diam." Nenek itu pun menancapkan tongkatnya di tanah, lalu mencabutnya kembali. Dari lubang itu memancarlah air yang sangat deras. Makin lama makin banyak dan menuju ke desa itu. Banjir, banjir, banjir! Teriakan warga desa panik karena melihat datangnya air bah. Anak Pak Kikir pun segera menganjurkan warga desa untuk berlari menyelamatkan diri menuju ke atas bukit. Tapi
Kalian ini bagaimana? Pilih nyawa atau harta? Sudah cepat-cepat, tidak ada waktu. Lari menyelamatkan diri ke atas bukit. Anak Pak Kikir pun segera memujuk ayahnya untuk keluar dari rumah itu. Ayah, ayo ayah, kita menyelamatkan diri ayah. Sudah tidak ada waktu lagi. Apa? Lari begitu saja katamu? Aku ini harus menyelamatkan peti harta karunku ini. Ini saya dapat dengan kerja keras. Karena tidak ada waktu, anak Pak Kikir pun segera keluar dari rumah dan menyelamatkan diri. Sementara Pak Kikir masih sibuk menyelamatkan harta-hartanya. Karena terlambat untuk menyelamatkan diri, akhirnya, tolong aku. Penduduk desa selamat. Tapi mereka sedih melihat desanya tenggelam. Mereka pun memutuskan untuk mencari daerah baru dan mengangkat anaknya Pak Kikir untuk menjadi pemimpinnya. Pemimpin itu mengajari warga desa cara menanami sawah dengan baik dan cara mengaliri sawah dengan baik. Desa itu pun diberi nama Desa Anjuran dan lama-kelamaan diberi nama Cianjur. Ci artinya air dan anjur karena warga desa selalu menuruti anjuran pemimpinnya. Nah, udah tahu kan sekarang asal mula nama Cianjur? Udah Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ingat ya, jangan menjadi orang serakah seperti Pak Kikir. Harta yang kita miliki itu adalah milik Allah. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Jadi, gak boleh sombong. Iya, Kakak. Cakep. Udah dulu ya. Kakak mau pergi.